Hello everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan login menggunakan Google Auth atau authentication dari Google. Dan di sini nantinya kita menggunakan React.js sebagai view UI-nya. Dan hasil respon dari Google Auth ini sendiri nantinya menghasilkan suatu JWT token. Jadi kalau kalian masih belum paham dan bingung tentang apa itu JWT token, silakan tonton video di part sebelumnya, di video di part 7. Dan sekarang kita masuk ke langkah tutorial pertama, yaitu jalankan perintah untuk menginstal library social auth app Django-nya. Jadi kalian ketikkan perintah pipe spasi install spasi social dash auth dash app dash Django. Setelah itu buka file settings.py, lalu kalian tambahkan variabel baru bernama authentication underscore backend ya. Lalu di dalamnya ada dua parameter, yaitu parameter pertama ada socialcore.backend.google.auth2 ya. Lalu di parameter kedua ada django.contrib.auth.backend.modelbackend. Lalu di file settings.py ini juga tambahkan dua variabel baru lagi untuk menyimpan key dari Google Client ID dan dari Google Client Secret-nya. Dan untuk nilai dari Client ID dan Client Secret-nya ini bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah mendaftarkan di Google Cloud Console ya. Jadi untuk file download ini bisa kalian dapatkan nantinya. Dan masih di file settings.py, kalian cari variabel installed underscore apps. Lalu di dalamnya tambahkan parameter seperti ini ya. Tambahkan parameter social Django. Jadi untuk bisa mendapatkan Google Client ID dan Secret, kalian langsung saja buka halaman website, yaitu https console.cloud.google.com. Setelah berhasil masuk ke halaman console.cloud, kalian pilih menu API dan Service. Setelah itu pilih menu yang Library, lalu cari menu yang People API. Selanjutnya klik button Manage atau Enable ya nantinya. Kalau pertama kali kalian masuk itu buttonnya tulisannya Enable. Lalu di sini klik button Create Credential. Lalu di sini pilih sesuai kebutuhannya. Di sini saya pilih yang user data. Lalu next. Dan selanjutnya di sini kalian bisa mengisi app name sesuai kebutuhan masing-masing. Di sini saya membuat nama yaitu belajar Django dan isi semua field yang mandatory ya. Dan untuk kebutuhan application tabnya saya pilih yang web application. Di sini kalian bisa memilih sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu daftarkan untuk URL frontendnya. Di sini saya menggunakan React.js dengan localhost port 3000. Dan untuk localhost backendnya saya juga daftarkan di sini dengan localhost port 8000. Setelah kalian yakin semua sudah benar, silakan klik tombol create. Dan terakhir jangan lupa untuk mendownload file dari download client ID ya. Jadi di dalam file ini ada nilai dari secret dan client ID. Setelah kalian sudah selesai mendownload file client ID-nya, lalu kalian klik saja button done. Dan sekarang untuk service Google People API sudah berhasil aktif ya. Sekarang kita sudah bisa menggunakannya. Dan selanjutnya kita buat
endpoint baru di dalam file views.py. Jadi di dalam file views.py ini saya membuat kelas baru bernama Google Login View. Dan untuk permission classesnya saya bikin allow any karena waktu pertama kali login kita masih belum mendapatkan akses token. Jadi di sini bebas tanpa akses token untuk waktu Google Login View-nya. Dan di dalam kelas ini saya membuat function baru bernama post. Lalu di sini saya memanggil variabel ID token. Di dalamnya ada request.data ya seperti ini. Lalu untuk verifikasi ke Google-nya saya memanggil request.get seperti ini ya dengan https://.oout.googleapis.com ya. Jadi ketika responnya tidak sama dengan 200, saya memberikan return yaitu invalid token dengan status 400. Tapi ketika statusnya 200, saya memberikan return yaitu dua akses token, ada key refresh dan key access. Setelah itu buka file urls.py, lalu daftarkan path Google loginnya ke dalam urls.py ini. Jadi kelas yang sudah saya buat tadi kita bisa import di sini, lalu kita bisa daftarkan seperti ini ya. Dan di sini saya mendaftarkan path URL-nya dengan nama Google-login. Jadi inilah yang akan kita panggil nantinya di front end React. Dan di tahap selanjutnya kalian bisa membuat tampilan UI di React.js-nya. Jadi kalau kalian masih belum pernah membuat project baru React.js, silakan ketikkan saja npx spasi create react app spasi nama folder projectnya. Di sini untuk nama folder project React.js saya membuat nama yaitu coba React. Dan di React.js ini sendiri kalian juga harus menginstal untuk Axios-nya. Ini untuk lakukan fetching ke Python Django. Lalu kalian bisa juga untuk menginstal React OAuth/Google. Dan cara untuk menginstal sekaligus seperti ini ya, yaitu npm install @react-oout/google lalu spasi Axios. Dan di dalam library React OAuth ini kita akan menggunakan Google OAuth Provider dan Google Login. Jadi untuk file app.js ini kita bungkus menggunakan Google OAuth Provider seperti ini ya. Dan di dalamnya ada parameter client ID. Dan untuk nilai dari client ID tersebut bisa didapat dari file download yang sudah kita daftarkan tadi di Google Cloud Console. Sedangkan untuk Google Login ini sendiri yaitu button untuk loginnya. Jadi di sini ketika kita klik button login, di sini kita akan memanggil API yang sudah kita daftarkan tadi ya di file urls.py. Ini harus sama dengan yang kita panggil di React.js. Jadi yang di Python Django ini kita panggil ke dalam frontend seperti ini. Lalu setelah kita berhasil login menggunakan Google, maka secara otomatis kita akan mendapatkan ID token. Lalu si ID token inilah yang akan kita gunakan untuk mengakses JWT token. Oke, sekarang kita coba npm start terlebih dahulu untuk menjalankan server si React.js. Dan secara otomatis tampilannya seperti ini ya. Di sini saya untuk tampilan CSS-nya menggunakan Tailwind CSS. Dan di sini saya menggunakan dark mode dan light mode. Lalu di sini saya akan coba inspect untuk apakah nantinya kita sudah berhasil melakukan akses JWT tokennya. Dan sekarang kita coba tes ya untuk button loginnya. Ternyata kita kena blokir untuk error otorisasinya karena kita belum mendaftarkan untuk client ID-nya. Jadi client ID ini kita harus samakan dengan settingan yang ada di file settings.py. Kita bisa mengambil untuk nilainya seperti ini. Jadi untuk parameter client ID ini harus kita samakan dengan nilai yang ada di file settings.py di Django. Oke, setelah itu kita save untuk React.js-nya. Lalu kita coba sekali lagi kita reload atau refresh untuk React.js-nya. Dan kita coba klik untuk button login dengan Google. Secara otomatis tampilannya seperti ini ya. Dan di sini akan ada pilihan akun Google mana yang akan kalian pilih untuk sebagai authentication ya. Di sini bebas untuk akun Google-nya. Lalu di sini kalian klik lanjutkan.
dan secara otomatis di network untuk yang React.js ya, di sini akan ada, di sini masih ada error. Ternyata kita di sini kena course origin. Kenapa jadi course error seperti ini? Karena kita masih belum memiliki akses untuk Python backend Django-nya. Jadi di tahap selanjutnya kalian install terlebih dahulu pipe install Django course headers. Setelah itu kalian pergi ke file settings.py, lalu cari variabel middleware, lalu tambahkan 2 parameter baru ini ya jika belum ada. Dan terakhir di file settings.py, buat variabel baru lagi bernama course allowed_origin. Setelah itu daftarkan untuk frontendnya di sini ya. Jadi saya menggunakan localhost 3000 untuk frontend React.js. Save settingan ini dan kita bisa rerun server untuk Python backend Django-nya. Dan sebelum kita coba lagi di React.js, buka Postman untuk mengetes. Dan di sini saya mempunyai API baru yaitu API/user. Jadi di sini sekarang saya tidak bisa mengakses API user ini karena kita tidak memiliki token yang valid. Jadi goalnya nanti ketika kita sudah berhasil mengakses login dari si login OAuth ini, nantinya JWT tokennya akan kita pakai. Dan sekarang kita coba sekali lagi ya. Di sini saya akan coba login menggunakan akun Google dan klik lanjutkan. Secara otomatis di sini untuk API Google Login sudah 200 ya. Di sini kita sudah berhasil mengakses endpoint dari Python backend Django. Di sini kita coba copy untuk token aksesnya. Dan untuk JWT yang sudah kita copy tadi, lalu kita pakai untuk bisa mengakses API user ini. Dan secara otomatis kita sudah berhasil mengakses API/user ini menggunakan JWT token. Dan kalau kita lihat di settingan file settings.py di sini untuk JWT tokennya, saya menyeting untuk token expirednya di angka 1 menit ya. Jadi ketika 1 menit sudah lewat, secara otomatis token yang sudah kita pakai tadi di Postman itu akan expired. Sekarang kita tunggu sampai 1 menit ya. Kita akan coba refresh. Nah, sekarang sudah 1 menit untuk tokennya sudah expired. Jadi kita sudah berhasil dalam proses JWT token ini. Sekarang kita akan coba login lagi menggunakan akun Gmail yang berbeda. Apakah sama juga hasilnya berhasil? Oke, kita copy juga untuk akses tokennya. Lalu kita paste untuk JWT token yang baru. Dan secara otomatis kita sudah berhasil lagi untuk mengakses API user tersebut. Jadi mungkin sekian itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat, tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial seputar Python, Django, dan React.js. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.